Halo, hai Formizan, welcome back to Formi Talk, podcastnya warga biologi Formika, long time no see nih. Aku, Davina Fasya Felicia, akan memandu berjalannya podcast episode 2 ini bareng teman aku. Halo Formizan, aku Nabila Ramadhani Fauzia. Davina, ngomong-ngomong hari ini baju kita lucu banget ya? Iya, bener banget nih Bil. Kita hari ini lagi pakai pink-pink yang menurut aku punya makna energi positif banget dan juga feminim gak sih Bil? Tapi tetap kuat, pas banget sama narasumber kita hari ini yang super inspiratif. Dia gak cuma cantik tapi juga berprestasi banget loh Formizan. Kita bakal ngobrol bareng Teh Sheryl, salah satu mahasiswa biologi yang sukses menjadi duta favorit putra-putri Bumi Siliwangi tahun 2024. Wah, gak sabar banget nih. Langsung aja kita panggil narasumber kita, Teh Sheryl. Halo semuanya. Halo Teh Sheryl, apa kabar? Alhamdulillah luar biasa, fresh istimewa, itu jargon PPBS. Wih, keren banget. Oke. Selamat datang di Formi Talk. Terima kasih sudah mengundang saya pada hari ini. Oke Teh, sebelum kita lanjut ngobrol nih, sebelumnya mungkin boleh perkenalan dulu ke Formizan semua di rumah. Nama Teteh, Prodi, dan juga sekarang lagi mengampu semester berapa nih Teh? Jadi nama aku Sheryl Dino Zahra, aku dari Prodi Biologi S1. Sekarang aku mau masuk ke semester 6. Magang. Enggak, di Prodi Biologi magang semester 7. Oke, seneng banget nih Teh Sheryl bisa meluangkan waktunya buat ngobrol bareng kita di Formi Talk kali ini. Betul banget. Masih banyak ya Teh. Aku makasih banyak. Kalian lucu banget sih, kayak pink-pink. Aku kok gak diajakin ya? Ini kan buat nyambutnya iya, ya. Surprise. Baik. Oke Teh, aku mau nanya nih sebelumnya, pengen dong tahu gitu gimana ceritanya Teteh masuk ke Putra Putri Bumi Siliwangi gitu, kayak pengalaman Teteh selama seleksinya gitu-gitu. Kalau misalnya itu sebenarnya aku iseng-iseng aja sih, kayak ikut ini, kayak aduh nyari kegiatan apa ya gitu. Sebenarnya nyari kesibukan aja gitu kan, kayak selama ini kayak stuck kuliah tuh ya, kalau nggak kuliah aku paling ya ikut BEM gitu kan. Kayak sebenarnya pengen nyari apa ya, lebih ke pengen keluar dari zona nyaman gitu kan. Terus kayak aku tahu PPBS tuh dari tahun 2021 itu udah tahu. Terus kayak 2022, 2023 tuh kayak sempat mau coba juga, tapi kayak asara riwuh gitu ya, dar gitu. Apalagi kan di semester 4 kemarin ada pula ekologi gitu kan, kayak duh kayaknya gak mungkin gitu. Terus makanya di semester 5 kebetulan gak ada kuliah lapangan, jadi kayak oh ya udah deh coba gitu. Oh, gimana nih, pengen tahu dong cerita Teteh selama seleksinya. Sebenarnya kayak berharap enggak juga ya gitu, kayak ya udahlah karena iseng juga. Terus kayak seleksinya tuh kan awalnya kita daftar gitu, isi Google Form, terus kayak harus nyiapin foto gitu. FYI aku tuh sebenarnya bukan yang kayak putri-putri banget gitu. Jadi ketika kayak harus pakai heels gini-gini gitu, aduh kayak adaptasi gitu kan. Terus kayak ya udah gitu foto akhirnya, terus kayak submit Google Form juga. Aku itu hari terakhir. Iya gitu kan, hari terakhir. Terus kayak ngasihin berkas ke PKM, dan aku tuh gak mau banget teman-teman aku tahu kalau aku ikut PPBS, karena kayak kalau nggak keterima tuh malu gitu kan. Iya, cuma kayak even kayak teman deket aku, Lala, Dini, ada kan, kayak mereka nggak aku kasih tahu gitu. Ternyata waktu pas aku ngobrol sama siapa gitu ya, di kelas aku ternyata ada yang daftar juga bertiga gitu kan. Terus kayak mereka tahu gini-gini. Tapi waktu pas mau ke PKM, ke gap tuh sama temen-temen aku, kok kamu bawa berkas gitu kan, mau ngapain. Terus kayak oh jadi ya udah. Nah nggak lama dari situ kita tuh di ada seleksi, rangkaiannya tuh ada tes tulis sama tes wawancara. Itu deg-degan banget sih, karena aku nggak pernah kan, kayak sebenarnya aku tuh pemalu awalnya tuh, kayak gak bisa ini kayak ngomong di depan banyak orang tuh nggak bisa. Tiba-tiba kayak harus ikut rangkaian itu dari pagi. Terus kayak ada catwalk juga kan, latihan catwalk dari pagi sampai sore, tes tulis, tes wawancara, kalau nggak salah 2 hari.
gitu. Terus kayak wawancaranya itu kan kayak banyakan gitu kan, kayak kita sendiri enggak sih barengan, terus kayak wawancara juga banyak orang juga. Terus kayak ditanya gitu kan kayak deg-degan ya, kayak terus lihat kanan kiri tuh bener-bener kayak orang yang aduh hebat banget, kayaknya udah yang kayaknya dia nih keterima, kayak cara dia ngejawab gitu, udah kelihatan iya gitu kan, kayak ditanya gini, aduh kayak makin deg-degan. Terus di situ aku kayak ya udahlah pasrah gitu kan, kayak keterima alhamdulillah, nggak keterima juga ya udah gitu, at least udah nyoba kayak gitu. Kalau tes tulisnya itu apa teh? Tes tulisnya banyak sih, kayak ada pengetahuan umum, terus kayak yang random juga ada. Pokoknya kalian harus cobain. Cobain ya Farmizah. Gitu. Wah, keren banget, berarti ya seleksinya tuh sangat panjang juga kan. Dari situ pasti banyak dong pengalaman Teteh yang berkesan ya selama mengikuti seleksi Putra-Putri Bumi Siliwangi ini. Nah, selama proses seleksi itu tuh apa sih tantangan terberat yang Teteh rasakan waktu seleksi? Wow, kalau misalkan selama seleksi kan itu banyak banget ya dari UPI gitu kan. Terus kan bukan cuma UPI Kampus Bumi Siliwangi, tapi dari Kamda Sumedang, Serang gitu kan. Itu mereka juga bisa ikutan gitu. Terus ketika seleksi itu banyak banget orang yang emang udah duluan terjun ke ajang-ajang pageant kayak gitu. Kayak bahkan udah ada yang kayak jadi duta batik, udah ada yang pernah ikutan Mojang Jajaka kayak gitu-gitu. Terus kayak ya Allah aku apa gitu kan, kayak coba kayak gini gitu kan, kayak tapi ya udahlah gitu, coba aja gitu, karena emang PPBS tuh mengedepankan orang yang emang tulus gitu buat ikutan gitu. Mereka juga bisa menilai kayak mana orang yang tulus buat ikutan. Jadi kayak emang kita tuh selalu diajarin untuk mengosongkan gelas kita ketika mau ikut PPBS, karena ya emang isinya tuh kita belajar gitu. Mau sebanyak apapun ilmu kita di luar sana, ketika ikut PPBS kita tetap harus ngosongin gelas yang kita punya supaya ya ikhlas gitu jalaninnya, dapetin ilmu-ilmunya tuh jadi kayak baru lagi kayak gitu. Berarti saingannya juga berat-berat ya. Iya, yang udah berpengalaman. bener banget, kayak aku kan nggak pernah ya kayak catwalk gitu-gitu. Terus kayak mereka ya Allah keren-keren banget gitu. Ngomongin tadi banyak peserta yang udah ada background yang keren-keren gitu ya Teh. Teteh pernah gak sih ngerasa minder terus insecure sendiri dibandingin mereka gitu? Pernah banget. Kayak ya Allah, kayak apa ya, sebenarnya kayak ngerasa ketinggalan gitu loh, kayak orang-orang ternyata udah lebih jauh ya, udah lebih lama, udah lebih duluan gitu buat ikutan yang kayak gini. Kayak ternyata, jadi apa ya, waktu datang tuh kayak bener-bener ternyata aku nggak tahu apa-apa ya, kayak sedangkan mereka tuh udah banyak ini. Dari itu tuh kayak bener bisa bikin aku ngerasa insecure banget gitu. Jadi bukan tentang kecantikan atau apa, tapi emang ya ilmu kayak gitu, kayak basic. Tapi kan pasti selama Teteh menjalani, maksudnya udah keterima nih, itu Teteh menjaga rasa kepercayaan dirinya kan di tengah insecure itu. Nah gimana sih gitu, karena jujur aku sendiri tuh suka nggak pedean Teteh orangnya. Sama aku juga sebenarnya dari awal kayak gitu. Nah emang sebenarnya ikut PPBS tuh aku apa ya, lebih ke ya gimana caranya aku harus pede, kayak orang lain juga bisa, kenapa aku nggak bisa. Kayak pede tuh bukan sesuatu yang harus kita kejar, kayak harus belajar kayak mati-matian, kayak kita belajar ngejar nilai itu kayak gak perlu. Kayak emang harus numbuhin dari diri sendirinya dulu sih, kayak buat pede. Aku dulu sama orangnya kayak insecurean, kayak dikit-dikit insecure, kayak selalu berpikir kayak kenapa ya aku nggak bisa kayak mereka, kenapa aku nggak bisa kayak mereka. Tapi ternyata kayak setelah aku laluin banyak hal, insecure tuh bakalan makin parah ketika emang kita tuh nggak percaya sama diri sendiri gitu kan. Nah buat kayak ngehandle rasa percaya diri itu tuh emang harus dimulai dari diri sendiri juga, yang kayak ya percaya aja gitu. Kita tuh hidup emang udah punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Ketika kita kayaknya aku nggak apa ya, kayak nggak cukup nih gitu kan, nggak cukup baik di akademik, kita bisa kok kayak kejar di non akademiknya gitu. Aku juga sebelumnya nggak pernah ikut ajang apa-apa, tapi ketika kayak punya teman-teman di PPBS yang suportif banget, hal kecil apapun yang kamu lakuin itu selalu diapresiasi kalau di PPBS. Makanya kayak kita tuh nggak pernah kayak kayaknya kita kurang ya gitu kan. Itu tuh sama sekali nggak pernah. Bahkan kayak misalkan aku nih ya dibilang cantik gitu kan sama teman-teman di luar tuh kayak ya udah aku cantik. Tapi kalau misalnya sama mereka gitu di dalamnya, setiap hari, setiap waktu tuh kita bener-bener kayak sumpah kamu cantik banget ya, kayak sampai kayak gitu kayak bener gak sih gitu kan. Kayak ya ternyata dari situ tuh aku ngerasa kayak insecure tuh
gak selalu harus aku ikutin gitu loh kayak jalannya kayak, karena itu tuh makin parah ketika kayak kita aduh aku kayaknya nggak bisa ini, terus kita ngelihat orang yang kayak bisa lebih dari kita dan kita gak maju gak berjalan tuh bakalan tetap kayak gitu kan. Itu makin parah, kayak misalnya aduh kayaknya aku nggak cantik deh gitu kan. Ketika kita nyadar kita gak cantik, terus kayak orang tuh cantik karena skincarean pakai make up, tapi sementara kita diam gak mau skincare gak mau apa, kayak gak akan ini kan gitu. Makanya kayak tetap harus dari diri sendiri gitu yang handle insecure-nya tuh. Berarti di dalamnya juga suportif banget Iya, ya Teh bener. orang-orangnya. Betul. Nah, kan kita juga tahu ya TPPBS tuh prosesnya panjang. Gimana sih Teteh mengatur waktu dengan Teteh yang semester 5 itu, terus ikutan PPBS juga, pastinya kan makin sibuk ya. Nah, jadi kayak selama semester 5 kemarin tuh emang kan kita tuh karantina selama 2 bulan dan itu tuh weekend aja, Sabtu Minggu. Di awal-awal tuh kita karantina sebenarnya nggak yang terlalu sampai malam atau kayak gimana gitu kan, jadi masih bisa ngehandle. Terus aku tuh emang mengedepankan dulu tugas akademik kayak dari Senin sampai Kamis kan aku kuliah, Jumat tuh udah nggak ada kelas gitu. Senin sampai Kamis tuh aku usahain buat nyelesain tugas akademik dulu, karena Sabtu Minggu tuh itu nggak akan kepegang tugas di kampus tuh nggak akan kepegang gitu. Karena mau gimana pun kayak masih ada waktu luang, kayak misal kita karantina cuma sampai maghrib gitu kan. Nah dari maghrib ke sampai malam tuh kan kita capek, udah capek duluan, jadi emang nggak ada mood buat ngerjain tugas. Jadi emang sebisa mungkin dari Senin sampai Kamis tuh aku selesain dulu. Kalau misalnya ada yang kelompok emang nggak bisa diselesain di hari Senin sampai Kamis tuh Jumat gitu. Jadi sebisa mungkin tuh udah selesai di emang hari kuliah kayak gitu. Nyesuain waktunya emang agak susah ya, apalagi di akhir-akhir tuh emang kadang suka ada kumpul atau latihan di weekday juga gitu. Itu bener-bener kayak pintar-pintar kita ngatur waktu. Dan emang aku kerasa banget sih selama kemarin karantina tuh ngajarin aku banget buat time management yang baik tuh kayak gimana supaya nggak keteteran. Karena kan tetap ya nomor satu tuh akademik, tapi emang menurut aku PPBS juga penting karena ada yang harus aku kejar kayak gitu. Kalau karantinanya itu sendiri ngapain aja Teh? Karantinanya kita pematerian, dan pematerinya tuh bener-bener kayak orang-orang hebat yang kayak wow gitu kan. Dan kayak selama pematerian tuh kayak isinya daging semua. Kayak aku berusaha banget buat gak pernah absen karantina, karena materi-materi ilmu-ilmu yang dikasih selama karantina tuh aku yakin gak akan bisa aku dapetin di luar. Dan itu bener-bener kayak apa ya, kerasanya sekarang gitu kayak oh ternyata kemarin pematerian ini, meskipun kadang kita kan gak bisa bohong ya kalau misalnya pematerian tuh ngantuk kan. Tapi kerasa banget kayak setelah beres ini tuh kayak oh ternyata pematerian kemarin kepake banget ya buat sekarang. Kayak tentang public speaking, terus kita juga dapat materi tentang ilmu aura, dan itu tuh kayaknya cuma didapetin di PPBS. Makanya kayak kalian harus coba karena itu tuh kayak wow gitu, insight baru gitu kan buat kita kayak gitu. Terus kayak pemateriannya tuh nggak yang kayak melulu ngejelasin gitu kan PPT, enggak, kayak ya seru aja, kita kayak sampai ketawa-ketawa. Ada juga pematerian yang kayak sampai nangis-nangis terharu gitu. Bener-bener selama pematerian tuh nge-recharge. Terus kayak ada beberapa waktu dimana pemateri itu bikin kita ngelepasin energi-energi negatif yang ada di diri kita. Dan itu tuh iya ngaruh banget buat aku. Kayak gimana caranya kita bisa maafin orang-orang yang udah nyakitin kita atau kayak gimana. Dan itu tuh kerasa banget ketika beres tuh ya lega gitu. Bener-bener kayak ya gimana pun kita harus ngemaafin, kita harus maju gini gitu pemateriannya. Terus kayak abis itu bener-bener kayak lega. Oh kayak kita tuh nggak bisa gitu kan, kayak selama ini kayak gimana sih caranya. Tapi ketika dapat pematerian itu tuh kayak wah parah, kayak seneng banget ya. Itu tuh pemateriannya dikasih sama abang founder PPBS UPI kayak gitu. Jadi kayak aduh abang terima kasih banyak. Keren banget ya Bil. Dari ceritanya tuh Teh Cheryl deserve banget buat dinobatin jadi duta favorit. Tapi ngomong-ngomong duta favorit nih Teh, gimana pas dinobatin itu Teteh ngerasain apa sih, apa yang Teteh rasain? Aduh gimana, jadi sebenarnya aku tuh ikut PPBS dari awal tuh gak pernah yang kayak aku harus masuk top 3, aku harus masuk top 7, atau aku harus dapetin apa gitu. Iya gitu kan, kayak dengan aku keterima sebagai finalis aja itu udah bener-bener kayak kesempatan yang luar biasa buat aku yang gak pernah ikut apa-apa gitu kan. Kayak aku bersaing sama ratusan orang ketika seleksi, dan PPBS tuh ngasih kesempatan itu buat aku tuh udah cukup gitu kan buat aku. Kayak aku kadang ketika karantina tuh masih suka ngerasain kayak
ini serius PPBS ngasih kesempatan buat aku gitu kan, kayak bukan tentang aku yang bisa ngejawab soal tes tulis, tes wawancara, tapi emang mereka yang kasih kesempatan buat aku dari banyaknya orang di luar sana yang udah keren gitu kan. Terus emang balik lagi mereka tuh ngasih kesempatan buat orang-orang yang pengen belajar kayak gitu. Makanya kayak ketika aku dinobatin sebagai duta favorit gitu kan, kayak ya gak nyangka lah gitu, karena sebelumnya aku juga pernah ngobrol sama salah satu dosen di biologi, itu Bu Pipit. Itu Bu Pipit ketika aku minta support gitu-gitu tuh bener-bener ngajarin aku tentang ikhlas, kayak apapun yang lagi kita jalanin kuncinya ikhlas. Jadi kayak seberapa besar ambisi kita buat ikut ajang atau ketika ngejar sesuatu, itu kita tetap harus nyisain ruang buat kecewa kayak gitu. Jadi jangan kayak full power banget kayak aku harus menang, tapi lebih ke yang aku rasain tuh lebih ke kayak prosesnya. Percuma sekarang kayak kita misalkan kayak juara 1, 2, 3, tapi kita tuh nggak punya apa-apa gitu kan. Kita selalu ambis, apalagi misalkan sampai kayak apa ya, sikut-sikutan gitu sama teman-teman dekat tuh, menurut aku itu nggak banget gitu. Makanya aku lebih ke kayak prosesnya, gimana cara aku bisa ngembangin diri dari PPBS gitu, gimana bisa aku belajar jadi lebih baik di PPBS gitu kan, kayak jadi diri sendiri sih yang aku kayak pengen gitu kan. Kayak di PPBS kayak aku bener-bener bisa jadi diri sendiri di PPBS tuh kayak kerasa banget gitu. Makanya ketika kayak Bu Pipit bilang kayak harus ikhlas, gak boleh ini, pokoknya kita ya tulus aja gitu, hasilnya gimana tuh itu kena banget buat aku. Makanya dari situ aku kayak oh ya udah gitu, aku usaha udah, misalnya kayak aku doa udah, sisanya tuh itu bagian dari rezeki yang bakalan aku terima dari Allah gitu aja sih. Makanya kayak bener-bener tulus aja kalau misalnya buat itu. Makanya kayak ketika aku kan jadi kan waktu pas grand final tuh duta atribut tuh 8 kan, dan duta favorit tuh terakhir disebutinnya gitu kan. Nah waktu pas aku jadi cerita aja ya sedikit nggak apa-apa. Jadi kan waktu pas aku kan 2 malam ya acaranya tuh, prelim sama grand final. Nah, prelim sama grand final, prelim tuh banyak juga kan, kayak teman-teman aku yang dari biologi pada datang, cuman emang gak sebanyak grand final. Kan aku juga kayak ada penjualan tiket gitu-gitu kan. Terus kayak aku kaget, kayak tiba-tiba teman aku bilang, kok kamu tiket grand final bisa kejual segini banyak sih, kayak hah gitu kan. Aku juga nggak tahu karena keluarga aku tuh yang bisa nonton cuman berempat. Kayak itu tuh tiket aku kejual sampai berpuluh-puluh, kayak ini siapa yang beli gitu kan. Kayak ini orang siapa yang beli gitu kan. Dan yang aku tahu bakalan nonton tuh cuman keluarga aku yang berempat, terus ada saudara aku berdua sama teman-teman deket aku yang bertujuh gitu kan. Terus aku juga kan kadang kayak suka ayo nonton gini gitu kan ke anak-anak biologi gitu, dan nggak expect bakalan sebanyak itu gitu kan. Terus kayak pas malam grand final, aku kan di sayap kiri ya panggung. Ternyata anak-anak biologi tuh nonton tuh di sayap kiri, di sayap kanan. Sayap kanan di atas, dan bawa balon gold tulisan Sheryl, kayak gitu kan. Kaget aku pas naik ke panggung tuh kaget gitu kan. Terus kayak ketika aku opening number, mereka yang kayak teriak-teriak kayak Sheryl gitu kan. Terus kayak gitu. Pas aku turun dari panggung tuh teman-teman aku pada bilang kayak, "Cek, kok pendukung kamu banyak banget," gitu kan. Kayak aku juga jadi terharu gitu kan. Nah dari situ sebenarnya kayak aku tuh ada rasa yang kayak aduh, aku harus bawa sesuatu nih abis dari sini gitu. Kayak pendukung aku banyak banget, apalagi pas pengumuman tuh aku berdiri di sini dan orang tua aku tuh berdiri di depan aku banget gitu. Kayak aduh, kayak pressure gitu kan. Kayak dari ke-7 nominasi duta, terus kayak nggak ada nama aku gitu kan. Tapi emang aku tuh nggak berharap aku dapat top 7 atau apa gitu kan. Terus kayak ya udah, aku bener-bener kayak ya Allah, ya udahlah, kayak apapun hasilnya mungkin ya itu udah yang terbaik gitu buat aku. Karena kan emang kadang orang-orang juga percaya kalau misalnya apa yang terbaik menurut kita tuh belum tentu terbaik menurut Allah gitu kan. Jadi kayak aku ya udahlah ikhlas gitu kan. Terus tiba-tiba kayak pas setelah pengumuman duta persahabatan, kayak ya udah aku kan masih harus tersenyum gitu kan, nyengir gitu kan di depan, kayak gimana pun hasilnya ya udahlah gitu kan, ikhlas gitu kan. Pas udah terakhir kayak itu kan orang-orang tuh yang di tribun atas sudah pada mau turun gitu kan, karena udah-udahan gitu ya. Kayak terus kayak tiba-tiba pas disebut kayak duta favorit kayak dengan pendukung kayak terbanyak tuh, kayak ya kaget disebutin nama aku gitu kan. Terus kayak di situ aku kayak nyengir, tapi aku nahan nangis gitu loh karena masih nggak percaya. Karena FYI selama karantina tuh kalau di akhir minggu gitu, kalau nggak salah 2 kali atau 3 kali ada pengumuman top 7 berdasarkan voting.
berdasarkan voting, dan aku tuh 2 kali apa 3 kali nggak pernah masuk. Nggak pernah masuk, kayak nggak expect banget kan. Iya. Kayak aduh, aku 2 kali nggak pernah masuk nih kayak voting, karena kan kita nggak tahu ya kayak siapa aja yang voting tuh, kita nggak dikasih tahu kayak kamu udah dapat berapa tuh, nggak dikasih tahu. Bener-bener kayak ya udahlah, orang awam, orang siapa aja gitu yang voting tuh nggak ada yang konfirmasi juga gitu kan. Bahkan kayak orang tua aku aja voting tuh di hari terakhir. Kita kayak ya udahlah gitu kan, baru-baru jadi duta favorit gitu kan, orang tua sendiri aja nge-voting di hari terakhir gitu. Terus udah gitu pas ini kayak ya terharu lah, kayak kaget gitu, nggak percaya sampai detik ini juga. Aku kayak nggak percaya, kayak aduh gitu, kayak apa ya, kayak Allah tuh baik banget lah, kayak setelah aku dapetin semua ini gitu ya. Apalagi aku sebelum ikut PPBS tuh emang lewatin masa-masa yang kayak ya gitulah, kayak sedih gini. Kayak aku sampai berdoa kayak ketika kita kehilangan sesuatu tuh kayak Allah tuh mau ngasih apa sih gitu. Aku sampai yang kayak gitu, gantinya apa? Iya gitu kan. Terus aku sampai berdoa kayak ketika aku ngerasa sedih gitu ya, aku tuh pengen emang apa ya, Allah tuh buktiin ketika kita sedih tuh gantinya tuh kayak gak sia-sia dan gak pernah kita expect. Nah dari situ aku bener-bener kayak ya Allah baik banget ya, Allah ngasih aku tuh yang gak pernah aku sangka. Kayak ya siapa sih gitu kan yang kayak kepikiran untuk jadi duta favorit. Dengan aku ikutan PPBS aja aku masih gak percaya sama diri aku sendiri gitu kan, apalagi dengan hasilnya gitu. Dari situ yang kayak wah gila sih, kayak senengnya tuh gak habis-habis sampai detik ini. Dan alhamdulillahnya dari PPBS tuh aku banyak dapetin ilmu, udah pasti ya, tapi setelah itu tuh rezekinya tuh kayak ngalir tuh lancar banget gitu. Itu sih, tapi yang paling utama tuh tulus, ikhlas jalanin semuanya. Hasil apapun yang didapetin itu udah Allah yang ngatur. Yang baik ya, betul yang kata orang ya teh, kayak kita tuh nggak boleh berekspektasi, karena ketika kita berekspektasi nanti kita sakit hati, apalagi sama manusia. Betul juga, keren banget sih teh Sheryl ini. Sebagai duta PPBS nih teh, apa aja sih program kerja yang teteh jalanin gitu yang udah kalau misalkan dari program duta favorit sendiri itu tuh ada kayak collab lagi sama duta persahabatan gitu kan. Dari sekian banyak duta atribut, duta favorit itu collab sama duta persahabatan, kayak misalkan foto studio angkatan, terus kayak makrab, terus mungkin kayak bukber. Dan nanti paling kalau misalkan dari duta favorit sendiri itu bantu untuk ngerekap hasil voting. Kalau yang aku tahu ya, hasil voting sejauh ini yang baru berjalan tuh foto studio, terus buat makrab tuh insya Allah di akhir bulan ini kayak gitu. Tapi aku lihat teteh tuh aktif banget, kayak sering MC gitu. Iya, Aduh, jadi produktif banget ya. Produktif banget. Kalau itu sih lebih ke kayak undangan, jadi bukan program kerja dari PPBS-nya. Emang itu kayak misalnya orang-orang mengundang, tapi emang mengundangnya juga ke manajerialnya langsung gitu. Kayak jadi aku suka tiba-tiba kayak Sheryl ini ada duty buat nge-MC di gini-gini, kayak apalagi kemarin tuh di minggu kemarin itu aku 1 minggu 2 kali duty di di MC Puspa sama SBM Award. Kayak itu cuma selang sehari, kayak gitu kan. Kayak ya alhamdulillah sih gitu sejauh ini. Aku tuh dulu nggak bisa banget ngomong di depan banyak orang, kayak wah gemeter badan tuh. Presentasi aku dari semester awal aja, kayak kemarin semester 3-4 tuh di depan teman sekelas tuh masih suka kayak gemeter gitu kan. Tiba-tiba sekarang kayak ternyata aku bisa ya lewatinnya kayak gitu. Berarti jadi duta tuh banyak banget ya pembelajarannya. Betul. Banyak ya. Keren banget ya Formizan. Kalau boleh tahu nih teh, apa tantangan terbesar teteh dalam menjalankan life after jadi duta favoritnya? Wow, tantangannya sebenarnya apa ya? Kalau tantangannya aku rasain tuh nggak banyak sih gitu ya. Kayak sebenarnya buat kayak jadi duta tuh ya cukup jadi diri sendiri dan tahu posisi kita tuh sekarang sebagai apa. Kayak gak mungkin kan kayak sekarang kita udah jadi duta, tapi misalnya kita lakuin kayak apa ya yang nggak semestinya lah gitu. Karena kan orang pasti kayak ketika kamu Sheryl sebagai ini, masa sih kayak gitu. Dan itu tuh hal yang emang harus aku jaga, tapi bukan berarti jadi tantangan yang besar atau aduh aku gak bisa gini kayak ya udah, kayak aku hidup normal layaknya diri aku sendiri. Kayak ini emang jadi amanah yang harus aku emban, kayak bener-bener apa ya, sikap aja sih, harus jaga sikap, attitude itu aja yang harus aku utamain kayak gitu. Ngomong-ngomong nih, Teh Sheryl punya pesan atau tips and trick gak buat teman-teman Formizan yang lagi nonton? Siapa tahu nih teman-teman ada yang pengen minat ya? Ya, jadi
PPBS. Itu benar-benar aku tunggu banget sih. Kayak mungkin host di sini ya tahun ini bisa Nggak ada yang ikutan tahu ya. PPBS. Iya. Tolong PPBS ini Davina dan Nabila ya. Pesan buat Formizan, menurut aku kayak keluar dari zona nyaman tuh nggak ada salahnya. Kayak ketika kita mau mencoba hal baru dan hal positif tuh, menurut aku kayak ikutin aja gitu. Karena kita nggak akan tahu rezeki untuk jadi orang sukses tuh di mana dan dari mana datangnya. Kayak ketika kayak kita, aduh kayaknya aku pengen deh kayak dikenal banyak orang, itu tuh kayak gak selalu harus kita jadi YouTuber dulu atau misalkan kayak harus viral dulu, enggak, tapi belajar dari hal-hal atau langkah kecil yang ada di depan mata gitu. Sekarang misalkan mulai dari ikut PPBS di tingkat kampus, kan kita nggak tahu kayak kedepannya apakah kayak kita punya kesempatan untuk ikut Mojang Jajaka atau bahkan Miss Indonesia gitu kan. Iya, Nggak ada yang tahu. nggak ada yang tahu gitu kan. Buat teman-teman semuanya, kalian juga harus rasain energi positif, hal-hal positif yang udah aku dapetin di PPBS gitu. Aku nggak mau semua hal baik yang udah aku dapetin tuh cuma stuck di aku, tapi aku juga mau teman-teman di biologi tuh ngerasain juga apa yang aku rasain, kayak benefit setelah jadi duta juga gitu. Kalian harus rasain karena di PPBS gak ada yang namanya kalian udah jadi apa, tapi kayak ya udah semuanya sama, kita semua dapetin benefit yang sama, dan itu menurut aku kayak worth it banget, malah lebih dari worth it buat teman-teman ikutin. Karena menurut aku PPBS bukan cuman ngasih ilmu-ilmu, tapi keluarga baru. Kayak ketika kalian bingung kayak aduh kayak aku nggak punya pacar nih misalkan kayak gini, kayak aduh aku harus dapat semangat dari siapa ya gitu ya, kalian harus masuk PPBS. Karena selain kayak keluarga yang suportif, kalian juga bisa dapetin keluarga yang bener-bener kayak aduh 24/7 tuh kayak bisa ada gitu loh buat kalian gitu kan. Kayak aduh nggak usah deh dapetin pacar, gak usah punya pacar gitu kan. Nggak perlu. Iya gak perlu. Kayak dengan di PPBS kayak kalian gak perlu punya pacar gitu. Jadi kayak aduh udah mau dapat keluarga, dapat ilmu, terus dapat apa ya, pengalaman yang banyak, itu menurut aku udah cukup buat jalanin hidup aku sejauh ini. Jadi kayak buat teman-teman, aku berharap banget buat teman-teman bisa dapetin segala hal yang udah aku dapetin di PPBS, dan kalian harus jadi the next PPBS dari biologi yang selanjutnya. Wah, noted banget ya Bill, buat Formizan dan juga buat kita pastinya insight-nya. Oke, terima kasih banyak Teh Sheryl buat waktunya dan kesempatan buat ngobrol bareng kita nih hari ini. Sangat menginspirasi kita Berdaging semua. banget Iya ya. betul. Dan paling satu lagi kayak jangan insecure, kayak oh my god, kayak kalian semua di sini punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kalian cukup percaya sama diri sendiri. Kalau bukan mulai dari diri kalian, kayak siapa lagi? Seneng banget kita bisa ngobrol dan sharing bareng Teh Sheryl nih sebagai duta favorit putra-putri Bumi Siliwangi. Semoga perjalanan Teh Sheryl selanjutnya semakin sukses, Amin, ya kegiatannya Allah. dilancarkan dan Amin. membawa dampak positif yang besar buat kita semua. Oke Formizan, itu tadi obrolan inspiratif kita sama Teh Sheryl. Semoga cerita ini bisa memotivasi kalian untuk terus berkarya dan menginspirasi sesama. Sayangnya kita udah sampai di penghujung acara. Hope you like it guys. Aku Nabila Ramadhani Fauziah. Dan aku Davina Fasya Felicia pamit undur diri. Dadah.